Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya. Di video kali ini saya akan mengajak kita semua untuk membedah, merangkum, sekaligus merefleksikan satu semester perjalanan kita dalam memahami sebuah instrumental yang mendikti peradaban modern kita, komunikasi politik di era kontemporer. Kenapa memahami komunikasi politik di era kontemporer itu krusial? Kita tidak lagi hidup di era di mana informasi politik bersifat searah, hierarkis, atau dimonopoli oleh segelintir elit. Hari ini politik ada di genggaman kita, dari FYP TikTok, utas di X, hingga grup WhatsApp keluarga. Politik hari ini telah terdigitalisasi, terpersonalisasi, dan sayangnya terpolarisasi. Memahami dinamika ini bukan lagi sekedar urusan lulus mata kuliah, melainkan bekal kita sebagai warga negara agar tidak menjadi konsumen informasi yang pasif dan mudah dimanipulasi. Sepanjang semester ini kita telah mempelajari banyak variabel, mulai dari definisi dasar, peran pers, opini publik, partai politik, hingga manajemen krisis dan algoritma media baru. Nah, video ini saya tidak akan menjelaskan materi itu satu persatu secara terpisah. Kita akan mengkoneksikan menjadi satu benang merah yang utuh. Kita akan melihat bagaimana fondasi teoritis klasik berinteraksi dengan realitas digital hari ini. Yang puncaknya nanti kita akan bedah bersama melalui sebuah studi yang sangat relevan. Mari kita mulai dari fondasi utama, yaitu komunikasi politik. Secara esensial, komunikasi politik adalah aliran darah yang mengalir pesan politik berupa tuntunan, dukungan, atau proses dari infrastruktur politik, yaitu masyarakat, LSM, hingga mahasiswa. Nah, menuju ke suprastruktur politik, yaitu pemerintah, legislatif, dan eksekutif. Proses resiprokal ini, seperti yang dijelaskan oleh dalam teori infrastruktur politik dari Gabriel Almond, menghasilkan output berupa kebijakan politik. Nah, aktor-aktor komunikasi politik di sini tidak berdiri sendiri. Ada politis selaku komunikator utama, media massa selaku saluran, dan tentu saja partai politik. Merujuk pada pandangan Maryam Budiarjo dan Giovanni Satrotti, partai politik bukan sekedar mesin pemenang pemilu, melainkan jembatan konstitusional yang mengagresikan kepentingan rakyat yang majemuk menjadi program kerja yang konkret. Partai politik memegang fungsi sosialisasi, rekrutmen, artikulasi kepentingan, hingga pengatur konflik. Karakteristik pesan politik di sini selalu bermuatan kekuasaan, nilai ideologis, dan otoritas yang tujuannya adalah melegitimasi posisi para aktor tersebut di mata publik. Namun, bagaimana pesan politik itu sampai ke kita? Nah, disinilah dinamika media pemegang peran revolusioner. Pada abad ke-20, kita mengenal media konvensional seperti televisi, radio, dan surat kabar. Polanya adalah one to many, satu stasiun memancarkan pesan ke jutaan audiens pasif. Di era ini, media massa bertindak sebagai gatekeeper mutlak yang mengontrol penuh apa yang kita tahu melalui fungsi agenda setting. Tapi hari ini, selamat datang di media baru atau new media. Seperti yang dicatat oleh Dennis M. Quayle, media telematik baru membawa karakteristik desentralisasi, teknologi tinggi, interaktivitas, dan fleksibilitas tinggi. Nah, internet mengubah pola komunikasi menjadi one to many, bahkan many to many. Marshall McLuhan menyebutnya sebagai global village atau sebuah desa global tanpa batas geografis dan zona proksimis. Pergeseran ini berdampak masif pada pembentukan opini publik. Menurut Walter Lippmann, opini publik dibentuk oleh gambar-gambar yang ada di dalam kepala kita, yang dikonstruksikan oleh media. Dulu kita memiliki opinion leaders tradisional atau tokoh masyarakat sebagai rujukan informasi. Nah, sekarang di ruang publik virtual atau cyber public share,
Siapa saja bisa menjadi produsen informasi. Audiens yang dulu bersifat pasif bertindak menjadi partisipan aktif yang bisa menyuarakan emosi, ide, dan kritik secara langsung tanpa takut gatekeeping tradisional. Ketika ruang publik sudah bergeser ke ranah digital, bagaimana para aktor politik menyusun strategi dan kampanye mereka? Nah, disinilah terjadi perkawinan antara retorika klasik dan metodologi modern. Secara teoritis, dasar dari persuasi politik tetap bersumber pada retorika klasik Aristoteles yang bertumbuh pada 3 pilar utama. Yang pertama, ada ethos, yaitu kredibilitas, integritas, dan rekam jejak si pembicara. Yang kedua, ada pantos, yaitu daya tarik emosional yang menyentuh harapan, ketakutan, atau kebanggaan audiens melalui narasi storytelling. Yang ketiga ada logos, yaitu penalaran logis, data, dan fakta yang terstruktur. Namun, di era kontemporer, retorika ini dibungkus dalam konsep pemasaran politik atau politik marketing. Nah, kampanye pemilu diperlakukan layaknya pasar pemilu, di mana kandidat mengadaptasi rumus marketing mix 4P, yaitu ada produk, price, place, atau promotion. Yang pertama, produk. Produk adalah visi, misi, program kerja, dan rekam jejak kandidat. Yang kedua ada praise, yaitu pengorbanan pemilih, waktu, energi, dan biaya psikologis untuk memberikan suara. Yang ketiga ada place, saluran atau platform tempat interaksi politik terjadi, dari belusukan fisik hingga media sosial. Yang terakhir ada promotion, yaitu strategi perancangan pesan kampanye, iklan mikro yang terarah, hingga penggunaan media sosial. Lebih jauh lagi, pakar pemasaran Firmansyah menekankan pentingnya rasional marketing, pemasaran politik yang tidak sekedar jualan janji jangka pendek, melainkan fokus membangun hubungan dialogis dua arah dan kepercayaan jangka panjang dengan konstituen. Untuk itu, tim kampanye modern menggunakan big data dan analitik untuk melakukan segmentasi audiens secara presisi, menciptakan personalized messaging atau pesan yang dikustomisasi khusus demi membentuk citra atau politik branding yang diinginkan di benak pemilih. Lalu, apa efek dari gemburan strategi pemasaran politik digital ini terhadap perilaku pemilih dan budaya politik di masyarakat kita? Nah, disinilah kita menemukan pisau bermata dua dari teknologi informasi. Di satu sisi, media baru mendemokratisasi informasi, meningkatkan partisipasi politik aktif, dan melahirkan gerakan cyberaktivism yang organik. Nah, kita melihat sendiri dalam sejarah Indonesia bagaimana komunitas online bertindak sebagai simbolik online community yang mampu memberikan tekanan nyata pada pemerintah, seperti gerakan koin untuk berita atau gerakan dukungan 1 juta Facebookers untuk Bibit Chandra. Namun, di sisi lain, algoritma media sosial yang mengejar tingkat keterlibatan atau engagement yang tinggi justru memicu patologi demokrasi yang serius. Eli Pasiar mengenalkan konsep filter bubble atau gelombang filter, di mana algoritma melakukan personalisasi konten berdasarkan preferensi masa lalu kita. Nah, akibatnya kita terjebak dalam echo chamber atau ruang gema. Kita hanya mendengar suara opini dan informasi yang salah dengan pandangan politik kita, sekaligus mengisolasi kita dari pandangan alternatif yang berbeda. Kondisi ini merusak kualitas diskusi publik dan memperarah polarisasi politik. Masyarakat terbelah menjadi kelompok yang kaku, penuh prasangka, dan partisan. Politik tidak lagi dimaknai sebagai ruang deliberatif untuk mencari solusi bersama atas masalah sosial, melainkan reduksi menjadi sekedar kemenangan tim atau perang identitas biner antara kita melawan mereka. Budaya politik kita bergeser dari rasional kritis menjadi emosional subtimental. Nah, untuk melihat bagaimana semua jaringan teori ini bekerja secara nyata, mari kita bedah satu contoh kasus politik nasional yang masih sangat segar di ingatan kita, yaitu strategi komunikasi politik dan kampanye digital pada Pilpres Indonesia 2024.
Ini adalah contoh sempurna bagaimana ruang publik digital, big data, dan personalisasi politik bekerja secara simultan. Mari kita analisis menggunakan pisau teori yang sudah kita rangkum tadi. Pertama, dari aspek political marketing mix 4P dan branding, pasangan Prabowo Gibran secara brilian memanfaatkan platform media baru seperti TikTok untuk mengkonstruksi ulang citra atau rebranding. Melalui pendekatan visual yang kuat, animasi AI, dan tren video pendek yang ramah pemuda, mereka mengemas produk politik mereka yang awalnya dipersepsikan tegas yang kaku menjadi citra yang gemoy, ramah, dan jenaka. Strategi ini menggabungkan narasi stabilitas masa lalu dengan proyeksi masa depan yang relevan bagi pemuda Gen Z dan milenial selaku segmen politik terbesar. Kedua, penggunaan big data, analitik, dan personalized machines. Baik tim Prabowo Gibran maupun Ganjar Mahfud, keduanya menggunakan penargetan mikro berbasis algoritma. Nah, pasangan Ganjar Mahfud misalnya mengoptimalkan iklan digital berbayar dan berkolaborasi erat dengan influencer digital berskala luas untuk masuk ke subkultur pemilih pemuda tech savvy. Nah, data perilaku daring memilih dianalisis secara real time. Pemilih yang tertarik di isu lingkungan disodori pesan kampanye hijau. Sementara pemilih yang lebih tua disodori narasi stabilitas ekonomi dan pengalaman biokrasi. Yang ketiga, fenomena echo chamber, polarisasi dan manajemen krisis. Pilpres 2024 juga diwarnai tingginya disinformasi dan hoax. Sentimen publik di internet berubah secara volatil atau cepat bergejolak. Nah, ketika muncul serangan politik dan atau isu negatif di media sosial, tim komunikasi krisis masing-masing kandidat langsung mengaktifkan protokol respon cepat, membuang counter naratif, klarifikasi cepat, hingga menggerakkan barisan pendukung digital mereka untuk menetralisasi rumor demi melindungi elektabilitas. Kasus ini membuktikan bahwa pemenang pemilu modern bukan lagi sekedar mereka yang menguasai panggung fisik, melainkan mereka yang berhasil menguasai algoritma dan mengendalikan narasi di layar ponsel pemilih. Sebagai penutup, mari kita melakukan refleksi kritis bersama. Masa depan komunikasi politik akan terus didikte oleh dinamika antara kemajuan teknologi, regulasi, dan kedewasaan publik kita. Kita sedang melangkah menuju era baru di mana kecerdasan buatan atau AI tidak hanya digunakan untuk menganalisis data pemilih, tetapi juga memproduksi pesan politik secara otomatis. Nah, bahayanya teknologi ini bisa disalahgunakan untuk menciptakan deepfake, narasi disinformasi yang hiperrealistis, dan kampanye manipulatif opini skala masif yang sulit dideteksi. Jika tantangan ini tidak diimbangi dengan etika politik, transparansi algoritma oleh perusahaan teknologi, serta penegak hukum yang konsisten, kualitas demokrasi kita di masa depan taruhannya. Namun, di tengah segala kecemasan itu, internet tetaplah di sebuah ruang publik alternatif yang menyimpan secercah harapan kita. Kunci utamanya berada di tangan kita selaku masyarakat sipil dan pemilih. Kita harus membekali diri dengan literasi media dan berpikir kritis. Kita harus memiliki keberanian yang etis untuk memecahkan gelembung filter kita sendiri, bersedia mendengarkan persepsi alternatif yang berbeda, dan menolak bentuk komunikasi politik yang bersifat transaksional maupun provokatif. Komunikasi politik yang jujur, terbuka, transparan, yang bertanggung jawab bukan sekedar utopia akademik, melainkan sebuah keharusan yang harus kita perjuangkan bersama demi merawat demokrasi yang sehat, inklusif, dan berkeadilan. Saya Indah Kusumawati, terima kasih sudah menyimak video sintesis ini sampai selesai. Sampai jumpa di ruang diskusi selanjutnya, tetap kritis dan salam komunikasi.